Pak Kasman, sampean sudah dengar tentang dukun di Kampung Sari kan? Tanya Rudi, teman sepekerjaan sambil mengangkat segelas kopi. Aroma kopi yang menyengat memenuhi ruangan kecil tempat mereka biasa istirahat. Dukun? Yang mana, Rud? Jawab Pak Kasman, memandang Rudi dengan skeptis. Dia bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal seperti itu. Namun, raut wajah Rudi yang penuh antusias membuatnya sedikit penasaran. Yang katanya bisa membantu orang yang lagi susah. Temanku pernah bilang dia bisa ngasih jalan keluar. Rudi menjelaskan, mengedipkan mata sambil menaruh gelasnya di meja. Pak Kasman menghela nafas. Kehidupan mereka memang sulit, dengan Siti, istrinya yang bekerja sebagai buruh cuci, dan 4 anak yang harus dipenuhi kebutuhannya. Setiap bulan adalah perjuangan. Upahnya sebagai kuli panggul di toko elektronik hanya cukup untuk makanan dan sekolah anak-anak. Kadang-kadang tidak cukup. Kalau ada alamatnya, aku mau coba, Rud. Ujarnya dengan nada putus asa. Rudi menyeringai, merasa berhasil menggugah minat Pak Kasman. Ini dia, kata Rudi sambil mengeluarkan kertas kecil dari saku. Tapi ingat, Mbah Sugeng itu tidak suka sembarangan. Dia bisa meramal nasibmu, tapi semua ada harganya. Pak Kasman menerima kertas itu dengan tangan bergetar. Sebuah alamat yang tampaknya terabaikan, terletak di pinggir desa. Harganya bagaimana, Ruth? Tanyanya, meski rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Katanya, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, ya kamu harus rela kehilangan sesuatu juga. Jawab Rudi sambil tersenyum sinis. Hati-hati Pak Kasman. Perbincangan itu berlanjut, tetapi pikirannya terfokus pada apa yang baru saja dikatakan Rudi. Ia mengingat wajah anak-anaknya. Bagaimana mereka sering meminta hal-hal sederhana yang tidak selalu bisa dipenuhi. Harapan yang ada kadang terasa sangat berat. Bagaimana jika dukun itu bisa memberinya solusi? Dalam hati, ia mulai meragu. Apakah ia benar-benar siap untuk mengambil resiko ini? Setelah pulang dari kerja, Pak Kasman duduk di teras rumahnya yang kecil. Suara anak-anaknya bermain di halaman belakang terdengar ceria, tetapi hatinya tertekan. Siti datang menghampiri, membawa seember cucian. Mas, sampean kenapa kok kelihatan murung? Tanyanya, wajahnya penuh kepedulian. Bu, tidak ada, hanya capek setelah seharian kerja, jawab Pak Kasman berusaha tersenyum. Semoga besok kita bisa lebih baik ya Pak. 1 bulan ini biaya sekolah anak-anak sudah semakin membengkak. Keluh Siti menatapnya dengan mata penuh harap. Apa kita bisa cari pinjaman dulu lagi ya Pak? Pak Kasman merasa hatinya semakin berat. Dia tidak ingin mengkhawatirkan istrinya. Ya, kita cari jalan keluar Bu. Mungkin ada cara lain. Malam itu setelah anak-anak tidur, Pak Kasman terjaga memikirkan alamat Mbah Sugeng. Sudah bertahun-tahun ia berjuang. Apakah ada cara lain untuk mengubah nasibnya? Dalam kegelapan, ia merasakan panggilan untuk mencoba dukun itu. Akhirnya keputusan diambil. Ia akan pergi ke Kampung Sari. Esok harinya Pak Kasman menyiapkan diri dengan perasaan campur aduk. Ia berpakaian rapi, mencoba terlihat sebaik mungkin, meski dalam hati bergetar. Mas, mau kemana? Tanya Siti saat ia hendak pergi. Cuma mau ke pasar sebentar Bu, jawabnya berusaha terlihat tenang. Berhati-hatilah Pak, jangan lama-lama ya, Siti mengingatkan tanpa tahu apa yang sebenarnya yang akan dilakukannya. Iya Bu, insya Allah, jawab Pak Kasman sambil tersenyum. Dia tahu hari ini bisa mengubah segalanya. Dengan langkah berat, ia melangkah pergi menuju alamat yang tertulis di kertas itu, berharap mendapatkan jawaban untuk semua kesulitan yang telah menghimpit hidupnya. Di perjalanan, suasana terasa berbeda. Awan gelap meliputi langit, seolah merapalkan sesuatu yang tidak baik. Namun tekad Pak Kasman sudah bulat. Dia berjanji pada dirinya sendiri, jika dukun itu bisa memberikan harapan baru, ia akan melakukan apapun demi keluarganya. Setelah mendapatkan alamat dari Rudi, Pak Kasman melangkah dengan penuh harapan menuju rumah dukun yang terletak di suatu daerah. Jalan setapak yang dilalui dikelilingi pepohonan rimbun, memberikan nuansa angker. Rumah itu terlihat tua dan menyeramkan.
Atapnya yang bocor dan dinding kayu yang lapuk menambah kesan mistis. Tanaman liar menjalar di sekelilingnya, seolah ingin menutupi pintu masuk. Ya Allah, apakah ini jalan yang benar untukku? Gumamnya, berusaha menenangkan diri sebelum mengetuk pintu. Tangan yang gemetar ia ayunkan, menghasilkan suara ketukan yang menggema di udara sunyi. Setelah beberapa saat, suara derit pintu yang dibuka mengagetkannya. Sosok tua muncul, dengan rambut putih panjang dan mata tajam yang tampak memahami segalanya. Selamat datang, nak. Aku Mbah Sugeng. Apa yang bisa aku bantu? Mbah, saya butuh bantuan, Mbah. Hidup saya susah sekali, Mbah. Pak Kasman berkata. Suaranya bergetar melihat wajah Mbah Sugeng. Ia merasa ada kekuatan yang mengalir, seolah dukun itu bisa merasakan beban di pundaknya. Mbah Sugeng mengangguk perlahan, menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Ruangan dalam rumah itu gelap, dengan cahaya lilin yang berkedip-kedip menerangi sudut-sudutnya. Di dinding tergantung berbagai benda aneh yang tampak mistis. Ceritakan semuanya, ujar Mbah Sugeng. Matanya menatap tajam seolah mencoba membaca pikiran Pak Kasman. Dengan enggan Pak Kasman mulai menceritakan semua kesulitan hidupnya. Ia menjelaskan bagaimana dirinya bekerja sebagai kuli panggul di toko elektronik, menghasilkan uang yang tidak seberapa. Bulan ini saja saya bahkan harus berutang untuk biaya sekolah anak-anak, ujarnya. Nafasnya tersengal-sengal. Mbah Sugeng mengangguk mendengarkan dengan seksama. Dan istrimu? Apakah dia juga membantu? Tanyanya. Iya, dia bekerja sebagai buruh cuci di tetangga. Kami berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap saja tidak cukup. Saya khawatir tentang masa depan anak-anak saya, Mbah, kata Pak Kasman, merasa air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Mbah Sugeng menghela nafas panjang. Kehidupan ini penuh tantangan, nak. Tetapi ada cara untuk mengubah nasibmu. Mendengar itu hati Pak Kasman berdegup kencang. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanyanya penuh harap. Mbah Sugeng menatapnya tajam, seolah menelusuri jiwanya. Kalau begitu kau harus melakukan pesugihan kandang bubrah. Itu bisa memberimu kekayaan yang kau inginkan, tetapi dengan konsekuensi yang harus kau tanggung. Pesugihan kandang bubrah, Mbah? Apa itu, Mbah? Pak Kasman bertanya, sedikit bingung namun sangat ingin tahu. Ritual yang akan mengubah hidupmu, namun kau harus bersiap untuk mengorbankan sesuatu, jawab Mbah Sugeng dengan suara berat. Pak Kasman merasa jantungnya berdebar. Mengorbankan apa, Mbah? Tanyanya, khawatir akan jawaban yang akan diterimanya. Kau harus merenovasi rumah setiap bulan dan menyediakan tumbal setiap tahun, kata Mbah Sugeng. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi jika kau serius, semua ini akan membawamu pada kekayaan yang kau impikan. Mendengar kata tumbal, Pak Kasman merasakan ketakutan merayap ke dalam dirinya. Namun gambaran keluarganya yang berjuang dan anak-anaknya yang sering kelaparan menguatkan tekadnya. Saya sanggup, Mbah. Saya akan melakukannya, ujarnya penuh keyakinan. Mbah Sugeng tersenyum, seolah puas dengan jawaban Pak Kasman. Baiklah, kita mulai ritualnya malam ini juga. Persiapkan dirimu. Pak Kasman mengangguk meskipun hatinya diliputi rasa cemas. Ia tahu keputusan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dengan tekad yang menggebu-gebu, ia melangkah maju ke dalam ketidakpastian. Berharap langkahnya ini akan menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Malam itu, di dalam rumah Mbah Sugeng, suasana menjadi semakin kental dengan kehadiran lilin-lilin yang menyala, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding Mbah Sugeng. Mbah Sugeng mengeluarkan berbagai benda dari lemari tua, kain putih dupa, dan beberapa benda yang tidak dikenalnya. Kau harus mengikuti setiap langkah ritual ini, ujarnya serius. Siap, Mbah, jawab Pak Kasman, berusaha menunjukkan keberanian meski jantungnya berdebar kencang. Ia mengikuti setiap instruksi Mbah Sugeng, dari menyalakan dupa hingga membakar kain putih sebagai simbol pengorbanan. Di tengah ruangan, Mbah Sugeng mulai melantunkan mantra. Di hadapan mereka juga sudah ada beberapa sesajen yang tertata rapi. Beberapa saat kemudian Mbah Sugeng meletakkan sebuah batu-batu kerikil ke dalam kain putih itu dan diasapkan di atas dupa yang menyala sambil dimantra. Suasana malam itu sangat mencekam sekali. Angin kencang masuk ke dalam ruangan, membuat Pak Kasman semakin merinding. Setelah beberapa waktu, Mbah Sugeng menghentikan ritualnya dan menatap Pak Kasman dengan serius. Ritual ini akan berlangsung dalam beberapa tahap. Kau harus siap menghadapi setiap konsekuensinya. Ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini dan tidak ada jalan kembali. Pak Kasman mengangguk, berusaha meneguhkan hati.
"Saya akan melakukan apapun, Mbah. Saya sudah siap," ujarnya dengan semangat, meski ketakutan masih menyelimuti hatinya. "Bagus. Sekarang kau harus melakukan renovasi rumah setiap bulan. Mulai bulan ini siapkan semua yang dibutuhkan." Mbah Sugeng menjelaskan menunjuk ke arah kertas kosong di meja. "Tuliskan semua kebutuhan yang ingin kau penuhi. Jangan lupakan tumbal setiap tahun." Tumbal? Apa maksudnya, Mbah?" tanya Pak Kasman. Wajahnya kembali memucat. Istilah itu membuatnya merasa gelisah. "Tumbal bisa berupa sesuatu yang berharga bagimu, berupa nyawa, tapi harus sesuatu yang kau sayangi," jawab Mbah Sugeng. Nada suaranya tetap tenang. "Ini adalah bagian dari perjanjianmu." Pak Kasman menelan ludah. Ia tahu betapa berharga keluarganya, dan berpikir tentang kehilangan apapun membuatnya ngeri. Namun tekad untuk mengubah hidupnya lebih besar daripada ketakutannya. Saya akan melakukannya, Mbah," katanya pelan, berusaha meyakinkan diri sendiri. Mbah Sugeng menatapnya dalam-dalam. "Baiklah, mulai malam ini pesugihan ini resmi milikmu. Jagalah ritual ini dengan baik. Ingat, harga kekayaan tidak hanya terletak pada apa yang kau peroleh, tetapi juga pada apa yang kau korbankan." Mbah Sugeng tidak lupa memberikan bungkusan kain putih tadi kepada Pak Kasman yang nantinya harus dikubur di tanah yang akan direnovasi rumahnya. "Bawalah bungkusan ini dan kubur di tanah rumahmu yang akan kau renovasi." Baik, Mbah, terima kasih banyak." Setelah ritual selesai, Pak Kasman pulang dengan perasaan campur aduk. Keluarganya menunggu di rumah kecil mereka, dan ia tidak sabar untuk memberitahukan mereka tentang harapan baru yang akan datang. Dengan semangat yang baru, ia melangkah ke depan, bersiap menghadapi tantangan yang menanti. Malam itu, ia tertidur dengan penuh harapan, meski kegelapan menyelimutinya. Ada cahaya baru yang mulai bersinar di ujung terowongan di kehidupannya. Pak Kasman tahu bahwa jalan di depan mungkin berliku, tetapi ia siap untuk menempuhnya demi keluarga tercintanya. Setelah menjalani ritual, keajaiban mulai terjadi. Dalam waktu singkat, usaha toko elektronik yang dibuka Pak Kasman semakin sukses. Setiap hari pelanggan berdatangan dan penjualan meningkat pesat. Uang yang dihasilkan melimpah, memberikan kebebasan yang selama ini ia impikan. Tidak hanya itu, keuntungan dari usaha itu memungkinkan Pak Kasman untuk memperbaiki hidup keluarganya secara signifikan. Rumah gubuk mereka yang dulu sederhana dan kumuh kini berubah menjadi rumah mewah berlantai 2, lengkap dengan taman yang indah. Warna catnya cerah, jendela-jendelanya besar, dan setiap sudut rumah dihiasi dengan perabotan baru. Saat melihat perubahan tersebut, Pak Kasman tak bisa menahan kebahagiaannya. "Lihat, Bu, kita sudah punya rumah yang bagus," serunya kepada istrinya, Siti, dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Dia merasa bangga dan puas, seolah semua perjuangan yang dilalui akhirnya terbayar. Siti yang awalnya tidak percaya dengan semua perubahan ini, kini tidak bisa menahan rasa syukurnya. "Alhamdulillah, Pak, ini luar biasa. Tapi anak-anak kita?" tanyanya mengingat semua perubahan yang terjadi dengan cepat. Pak Kasman menggelengkan kepala, berusaha mengabaikan keraguan yang muncul di hati Siti. "Semua akan baik-baik saja, Bu. Kita bisa memberi mereka masa depan yang lebih baik. Dengan uang ini, kita bisa menyekolahkan mereka di tempat yang bagus," jawab Pak Kasman, mencoba menenangkan istrinya. Namun, meski ia berusaha optimis, di sudut hatinya, ketakutan perlahan muncul. Dia ingat peringatan Mbah Sugeng tentang tumbal dan konsekuensi dari pesugihan yang telah dijalaninya. Namun, rasa bahagia yang menggelora lebih mendominasi perasaannya. Hari-hari berlalu dan kehidupan mereka terasa lebih cerah. Anak-anak Pak Kasman yang dulu hanya bisa bermimpi memiliki sepatu baru, kini bisa merasakan kenikmatan hidup. Mereka pergi ke sekolah dengan pakaian rapi dan sepatu baru. Makanan di meja makan selalu ada, dan mereka bisa menikmati hidangan yang lebih variatif. Suatu sore, saat berkumpul di ruang keluarga yang baru, Pak Kasman melihat anak-anaknya tertawa dan bermain. Melihat kebahagiaan di wajah mereka membuat hatinya berbunga-bunga. "Kalian senang?"
Tanyanya, menyapu pandangannya ke arah anak-anak. Senang ayah, kita punya rumah yang indah, jawab si sulung, Dika dengan antusias. Dan kita bisa makan enak setiap hari, sambung adiknya, Rina yang wajahnya ceria. Pak Kasman merasakan kebanggaan yang mendalam. Namun di tengah kebahagiaan itu, bayangan gelap mulai menyelinap. Dia tahu setiap bulan ia harus merenovasi rumah, mengikuti perintah perjanjian yang telah dibuat dengan sesembahannya Mbah Sugeng. Mas, kapan kita akan renovasi lagi? Tanya Siti suatu ketika, memecah keheningan malam. Suaranya tampak was-was, menyadari bahwa mereka belum melakukan apapun sejak rumah ini selesai. Besok kita mulai, Bu. Kita akan tambahkan teras dan taman, jawab Pak Kasman, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan tidak nyaman itu. Namun saat Siti pergi ke dapur, Pak Kasman merasakan getaran aneh. Dia teringat pada syarat tumbal yang harus dipenuhi setiap tahun. Kegalauan mulai menghantuinya, dan ia berusaha menenangkan diri. Semua ini untuk keluarga, pikirnya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar. Malam itu saat terbaring di tempat tidur, Pak Kasman merenungkan segala hal yang telah terjadi. Kekayaan telah datang, tetapi dengan itu ada tanggung jawab yang lebih besar. Ia menutup mata, berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan harapan-harapannya akan terwujud tanpa harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Namun, dalam kegelapan, suara hatinya mulai berbisik, menanyakan seberapa jauh ia bersedia melangkah demi kekayaan ini. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setiap tahun, satu anak Pak Kasman meninggal dalam keadaan yang aneh. Luka hitam melingkar menghiasi tubuh mereka, membuatnya tampak seperti bekas tangan yang menyeramkan. Kejadian ini selalu terjadi pada malam yang sama, dan rasa panik melanda rumah mereka setiap kali malam itu mendekat. Hari itu, ketika mereka mendapatkan kabar bahwa Dika, si sulung, telah meninggal, Pak Kasman dan Siti tidak dapat menahan tangis. Ini tidak mungkin, Pak. Kenapa ini terjadi? Tanya Siti. Suaranya bergetar penuh kepanikan. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat, berusaha mencari kekuatan di tengah kepedihan yang merobek hati. Singkatnya, tahun-tahun berlalu, dan segala kebahagiaan yang pernah dirasakan Pak Kasman kini mulai memudar. Toko elektronik yang dulunya begitu sukses kini terpuruk. Jumlah pengunjung yang datang semakin berkurang, dan pendapatan yang mengalir bagaikan air yang terhenti seakan-akan kerannya ditutup. Suasana di dalam toko terasa sepi, hanya suara gemericik air dari dispenser yang mengisi keheningan. Pak, kenapa tidak ada pengunjung akhir-akhir ini? Tanya Siti, khawatir saat dia menyusun barang-barang yang sudah berdebu di rak. Ia berusaha merasakan beban di hati suaminya, dan melihat wajah Pak Kasman yang semakin pucat membuatnya semakin cemas. Entahlah, Bu, mungkin aku lupa melakukan renovasi bulan lalu, Bu, jawab Pak Kasman, merutuki diri sambil mengusap wajahnya yang lelah. Rasa penyesalan mulai menggerogoti hatinya, tapi ia tidak mau mengakuinya. Tanggung jawab yang dia rasakan begitu berat. Jadi semua ini karena itu? Siti menatapnya dengan air mata di matanya. Suara suaminya seperti duri yang menusuk hatinya. Pak, kita sudah berusaha, tapi kenapa ini terus terjadi? Pak Kasman merasakan kepanikan merayap masuk ke dalam dirinya. Kenangan tentang Dika dan anak-anak yang hilang kembali menghantuinya. Oh Tuhan, apa yang sudah aku buat? Desisnya merasa seolah semua kesalahan yang pernah ia buat kembali menghantuinya. Kehidupan mereka yang dulu glamour kini terasa seperti ilusi. Uang yang mereka miliki telah habis, dan dengan setiap hari berlalu, mereka terjebak dalam putaran yang semakin dalam. Makanan yang seharusnya tersedia kini menjadi barang langka. Anak mereka mulai merasakan dampaknya. Rina, adik si sulung, tidak lagi bisa pergi ke sekolah dengan pakaian baru. Mereka mulai bertanya-tanya tentang masa depan yang kini terlihat suram kembali. Pak, kita harus mencari cara untuk membayar utang, Siti mengingatkan dengan nada putus asa. Jika kita tidak melakukannya, kita bisa kehilangan toko ini dan rumah kita. Berhenti, teriak Pak Kasman, berasa tertekan. Apa Ibu tidak mengerti? Ini semua karena perjanjian yang kita buat, Bu. Jika kita terus melanggar, semua ini akan hilang. Aku sudah berusaha, Bu, tapi setiap langkah terasa semakin berat. Utang renovasi. Siti menghela nafas dalam-dalam.
berusaha menahan tangis. Dia tahu betul bahwa Pak Kasman tidak bermaksud begitu. Dia hanya lelah seperti dia. Tapi kita tidak bisa menyerah, kita harus mencari solusi apapun itu. Kita harus kembali ke Mbah Sugeng, katanya dengan suara pelan, berusaha menyalakan harapan yang hampir padam. Ke Mbah Sugeng? Kau pikir dia akan membantu kita setelah semua ini? Pak Kasman menggeleng, merasa putus asa. Dia merasa berputar dalam lingkaran tanpa akhir. Dia hanya bisa memberi kita ritual lain, dan kita tidak bisa terus melakukan itu. Apalagi yang bisa kita korbankan? Tapi Siti tidak menyerah. Mungkin dia bisa memberikan petunjuk tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Pak. Mungkin ada cara lain untuk membalikkan keadaan ini. Setelah berdebat, akhirnya Pak Kasman setuju untuk menemui Mbah Sugeng kembali. Mereka pergi ke rumah dukun dengan harapan terakhir yang tersisa. Sepanjang perjalanan, Pak Kasman merasakan jantungnya berdebar-debar. Semua kenangan buruk dan penyesalan seolah datang menghampirinya, membuatnya ragu untuk mengambil langkah lebih jauh. Dengan sisa harapan yang hampir memudar, Pak Kasman bergegas kembali menemui Mbah Sugeng. Langkahnya terburu-buru dan jantungnya berdegup kencang. Sesampainya di depan rumah dukun itu, suasana gelap menyelimuti dirinya. Ketakutan dan penyesalan menyatu dalam diri. "Bah, tolong, hidupku hancur," teriaknya. Suaranya penuh keputusasaan. Mbah Sugeng hanya menggeleng pelan. Matanya menatap Pak Kasman dengan penuh pemahaman, namun juga kekecewaan. "Setiap pilihan ada konsekuensinya. Kau sudah melakukan kesepakatan. Apa yang kau dapatkan tidak datang tanpa harga yang harus dibayar," katanya dengan nada yang tenang, seolah mengingatkan bahwa semuanya telah direncanakan sejak awal. "Tapi anakku mereka mati, Mbah." Suara Pak Kasman penuh kesedihan. Terisak saat kenangan pahit kembali terbayang di benaknya. Wajah Dika dan seolah menari-nari di hadapannya. "Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan semua ini?" Mbah Sugeng menghela nafas panjang. "Semua yang kau dapatkan harus ada yang dibayar," ujarnya pelan. "Kau harus memilih." Kata-kata itu menggantung di udara, membawa beban yang tak tertahankan bagi Pak Kasman. Memilih apa, Mbah? Apa yang bisa menyelamatkan anak-anakku?" Ia merasa terpojok, dan air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak bisa kehilangan mereka satu persatu lagi." Mbah Sugeng menggelengkan kepala, menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. "Pilihanmu harus diambil dengan hati-hati. Ada dua jalan yang bisa kau ambil. Yang pertama, kau bisa mengembalikan semua kekayaan yang telah kau peroleh dan meminta maaf atas pelanggaran perjanjian. Mungkin itu bisa menyelamatkan." "Hah? Lalu apa yang harus aku korbankan?" Pak Kasman bertanya, merasakan harapan dan ketakutan berbaur dalam satu kesatuan. "Yang kedua, kau bisa melakukan ritual pengorbanan untuk membebaskan dirimu dari beban ini. Namun kau harus siap menghadapi konsekuensinya lagi. Tumbal harus lebih berharga kali ini." Mbah Sugeng menjelaskan. Nada suaranya penuh penekanan. Rasa ngeri menyergap Pak Kasman. "Tumbal lagi? Apakah kau menyarankan agar aku mengorbankan sesuatu yang lebih berharga lagi dari anak-anakku?" teriaknya kesal. Merasa ketidakadilan menimpa dirinya. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan lebih banyak lagi. "Tidak, aku tidak menyarankan apapun. Hanya kau yang bisa membuat pilihan itu. Namun ingat, keputusan yang diambil akan menghantui hidupmu selamanya." Mbah Sugeng menjawab dengan tegas. "Mereka mungkin bisa selamat, tetapi harga yang harus dibayar akan sangat tinggi." Pak Kasman merasa terjebak dalam dilema yang tidak ada jalan keluarnya. Dia ingin menyelamatkan anak-anaknya, tetapi harga yang harus dibayar seolah menjadi kutukan yang tak terhindarkan. Dia memandang Mbah Sugeng dengan tatapan penuh harap. "Apa ada cara lain, Mbah? Sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka tanpa harus mengorbankan lebih banyak lagi?" Mbah Sugeng menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kebenaran dalam mata Pak Kasman. "Keberanianmu akan menentukan pilihanmu. Jika kau ingin menyelamatkan, kejujuran dan ketulusan dalam hati adalah kunci. Kembalikan semua yang telah kau ambil dan lakukan ritual penyucian. Minta maaf kepada yang kau sakiti. Itu satu-satunya cara untuk menebus kesalahanmu." "Apakah itu akan berhasil, Mbah?" Pak Kasman bertanya. Rasa putus asa mulai melunturkan harapan di hatinya. "Tidak ada jaminan, Kasman. Namun setiap langkah menuju kebaikan membawa harapan baru. Ingat, tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada keluarga.
Terkadang jalan yang sulit adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Mbah Sugeng menasihatinya dengan bijak. Pak Kasman menunduk merenungkan kata-kata itu. Dalam benaknya, dia tahu dia harus memilih jalan yang benar demi anak-anaknya. Rasa bersalah dan penyesalan terus membayangi, tetapi dia bertekad untuk memperbaiki semuanya. Aku akan melakukannya, Mbah. Aku akan mengembalikan semuanya dan meminta maaf. Aku tidak ingin kehilangan anak-anakku lagi. Mbah Sugeng mengangguk, memberi sinyal bahwa Pak Kasman telah mengambil langkah pertama menuju penebusan. Bersiaplah, jalan di depan akan berat, tetapi kau tidak sendirian. Ada harapan di ruang terowongan ini jika kau berani mencarinya. Dengan tekad yang membara, Pak Kasman keluar dari rumah Mbah Sugeng. Dalam hati ia berjanji untuk mengubah hidupnya, meskipun jalan yang akan dilalui penuh rintangan. Harapan untuk menyelamatkan keluarganya kini menjadi tujuan utama. Dengan hati yang hancur, Pak Kasman pulang. Setiap langkah terasa berat, seolah beban kesalahan yang telah dilakukannya menyertai langkahnya. Sesampainya di rumah, ia menemukan Siti sedang duduk di ruang tamu, memandangi foto anak-anak mereka yang tergantung di dinding. "Bu, kita harus menghentikan semua ini," katanya memegang tangan istrinya erat. Siti mengangkat wajahnya, menatap Pak Kasman dengan penuh harapan. "Apakah kita bisa, Pak?" tanyanya. Suaranya bergetar. Dia tahu bahwa hidup mereka telah terjerat dalam jaring kebohongan dan kesepakatan yang mengerikan. "Kalau harus kita jual rumah ini, kita pergi jauh-jauh dari sini," ujar Pak Kasman tegas. Dia merasa seolah inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak-anak mereka dan menghapus semua yang telah terjadi. "Dan anak-anak?" Siti bertanya penuh harap, tetapi juga ketakutan. Bayangan Dika seolah menghantuinya, mengingatkan betapa berartinya mereka. "Apakah kita bisa meninggalkan semua kenangan ini?" "Kita bisa mulai lagi, Siti. Kita bisa," jawab Pak Kasman. Suaranya menurun. Dia sendiri meragukan kata-katanya, tetapi ia harus menguatkan dirinya. "Kita bisa membangun hidup baru di tempat yang tidak ada ikatan dengan masa lalu." Siti terdiam, pikirannya berputar. Tapi bagaimana dengan semua yang telah kita miliki, Pak? Apakah kita bisa membiarkan semua itu pergi?" Dia merasakan rasa kehilangan yang dalam, bukan hanya pada rumah yang telah mereka bangun, tetapi juga pada semua mimpi yang terbangun di dalamnya. "Jika kita tetap di sini, kita tidak akan pernah bisa bebas dari semua ini, dari jerat ini," Pak Kasman menjelaskan dengan penuh keyakinan. "Setiap hari yang berlalu, kita semakin jauh dari harapan untuk kembali. Kita harus merelakan apa yang tidak bisa kita jaga." Akhirnya Siti menunduk. Air mata mengalir di pipinya. "Aku takut, Mas. Takut kehilangan segalanya lagi. Tapi jika ini yang terbaik untuk anak kita." Suaranya bergetar dan ia merasa berat untuk mengambil keputusan. Pak Kasman merangkulnya, memberi dukungan. "Kita akan melakukannya bersama, Bu. Kita akan membangun masa depan yang lebih baik untuk anak kita. Jauh dari semua kesedihan ini, mereka pantas mendapatkan kehidupan yang layak," katanya berusaha menyalakan semangat dalam hati istrinya. Malam itu, mereka berdua berunding panjang lebar tentang langkah-langkah yang harus diambil. Mereka memutuskan untuk mencari agen properti yang bisa membantu menjual rumah tersebut. Meski berat, mereka tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka. Keesokan harinya Pak Kasman menghubungi seorang. "Kami ingin menjual rumah ini, kami tidak punya pilihan lain," ujarnya dengan suara tegas, meskipun di dalam hatinya ada rasa sakit. Setiap detik berlalu, terasa seperti mengingat kembali semua kenangan yang tertinggal. Setelah beberapa hari, orang tersebut datang untuk melihat rumah mereka. Siti menyambutnya di pintu, masih merasakan keraguan. "Apakah Anda yakin ini yang terbaik?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. "Jika Anda ingin merubah hidup Anda, ini langkah yang tepat. Banyak orang yang mencari rumah seperti ini. Mungkin Anda bisa mendapatkan harga yang terbaik." Mendengar kata-kata itu, harapan kembali bergetar di hati Siti. "Kalau begitu, ayo mari kita coba," ujarnya berusaha menenangkan diri. Hari-hari berlalu dan Pak Kasman dan Bu Siti mulai merencanakan langkah-langkah untuk meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu. Mereka membersihkan setiap sudut rumah, mengemas barang-barang yang ingin mereka bawa. Setiap benda yang mereka angkat terasa berat, seolah mengingatkan akan semua yang telah mereka lalui. Dalam hati mereka, ada perasaan campur aduk antara kehilangan dan harapan. Meskipun berat untuk melepaskan, mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga mereka. Dengan semangat yang baru, mereka siap menghadapi masa depan
terlepas dari semua bayangan kelam yang pernah mengganggu kehidupan mereka. Namun saat mereka berusaha menjual rumah dari hasil pesugihan kandang bubrah yang setiap bulannya harus direnovasi, teror mulai menghampiri. Suara-suara aneh mulai mengganggu ketenangan mereka, bergema di dinding-dinding rumah yang sebelumnya menjadi tempat penuh kenangan bahagia. Bayangan hitam sering terlihat bergerak cepat di sudut mata mereka. Setiap malam saat gelap merayap, ketakutan menyelimuti Pak Kasman dan Siti. "Pak, aku ndak bisa tidur. Mereka memanggil-manggil," teriak Siti. Wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. Pak Kasman melihatnya, hatinya hancur mendengar jeritan ketakutan istrinya. Dika, anak mereka yang telah pergi, seolah kembali menghantui, meminta kehadiran yang tak mungkin lagi mereka berikan. "Tenang, Bu, kita akan segera pergi dari sini." Pak Kasman berusaha menenangkan, tetapi suara di dalam hatinya mengganggu. Kenangan pahit terlintas, semua kesepakatan dan pilihan yang telah mereka ambil. "Kita harus pergi sekarang," teriaknya, melesat keluar rumah menarik Bu Siti bersamanya. Saat mereka melangkah keluar, udara malam terasa dingin dan menekan. Langkah kaki mereka menggema di jalan setapak, tetapi suara-suara anak-anak terus membayangi. "Bapak, Ibu, di sini." Suara lembut dan penuh kerinduan itu menambah rasa sakit di hati Pak Kasman. Dia berusaha tidak mendengarkan, tetapi rasanya mustahil. "Pak, mereka di mana? Kenapa mereka tidak pergi?" Siti menangis, mencengkeram lengan Pak Kasman dengan kuat. Saat mereka berlari, suara anaknya hilang mengikutinya. Jeritan dan tawa mereka yang dulu ceria kini menjadi gema yang menakutkan. Pak Kasman merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan-bayangan hitam itu seperti mengejar mereka, merayap lebih dekat di setiap langkah yang mereka ambil. Rasa panik menyelimuti hati, seolah-olah masa lalu mereka tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. "Pak, cepet Pak!" Siti berteriak, menggenggam tangan Pak Kasman dengan erat. Matanya melirik ke belakang, seolah bayangan-bayangan itu semakin mendekat. "Mereka tidak ingin kita pergi, Pak." "Aku tahu, Bu, tapi kita harus terus berlari," jawab Pak Kasman berusaha menyalakan keberanian di dalam diri. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin berat langkahnya. Bayangan itu tampak menari-nari di sudut penglihatan, menjadikannya semakin sulit untuk fokus. Di ujung jalan, mereka tiba-tiba menemukan Mbah Sugeng berdiri dengan tenang, seolah menunggu kedatangan mereka. "Kembali, semua ini akibat pilihanmu," katanya dengan suara dingin yang membuat bulu kuduk Pak Kasman merinding. Tidak ada rasa kasihan dalam nada bicara Mbah Sugeng, hanya sebuah fakta yang menusuk. "Aku minta maaf, Mbah, apa yang harus kami lakukan?" Pak Kasman berteriak, suaranya dipenuhi putus asa. "Kami tidak bisa hidup seperti ini, tolong bantu kami." Dia merasa seolah dinding-dinding itu semakin mendekat, menekan harapan terakhir mereka. Mbah Sugeng mengangguk pelan. Matanya penuh rahasia, namun juga kebekuan. "Bayar dengan apa yang kau miliki," jawabnya, sebelum sosoknya menghilang dalam kabut hitam yang tiba-tiba muncul, menelan semua cahaya di sekitar mereka. "Pak, apa maksudnya, Pak?" Siti bertanya, terkejut dan bingung. "Apa yang kita miliki? Kita sudah kehilangan segalanya, Pak." Air mata mengalir di pipinya dan rasa putus asa mulai menyelimuti. Pak Kasman menggenggam tangan Siti lebih erat, berusaha memberikan kekuatan yang kini mulai memudar. "Kita harus menemukan jawabannya. Mbah Sugeng mungkin hanya menguji kita," ujarnya, walaupun dalam hati dia merasa ragu. "Kita harus mencari cara untuk membayar semua ini." Mereka melanjutkan perjalanan, berjalan dalam keheningan yang menakutkan. Suara anak mereka kembali terdengar, menembus keheningan malam dengan tangisan dan panggilan yang membuat hati mereka bergetar. "Pak, Bu, di sini." Suara itu kembali menghantui mereka, dan Pak Kasman merasa ada sesuatu yang lebih dalam menuntut perhatian. "Pak, kita harus berhenti. Ini tidak benar, Pak," Siti berkeras. Rasa takut menyusup ke dalam suaranya. "Mungkin kita harus kembali ke rumah dan melakukan ritual yang Mbah Sugeng sebutkan. Itu mungkin satu-satunya cara." "Tidak, kita tidak bisa kembali lagi. Kita harus terus maju, mencari cara untuk membayar apa yang sudah kita ambil." Pak Kasman menjawab dengan ketegasan. "Jika kita mundur, kita akan terjebak selamanya." Saat mereka berjalan, bayangan hitam semakin mendekat,
melingkari mereka seolah ingin menarik mereka ke dalam kegelapan. Suara anak menjadi semakin jelas, seolah mereka berada di dekatnya. "Pak, aku tidak tahan lagi, Pak." Siti hampir menangis. "Aku takut." "Cobalah untuk tenang, Bu. Kita akan menemukan jalan," Pak Kasman menjawab, berusaha menjaga ketenangan dalam situasi yang semakin memburuk. "Kita harus berani menghadapi apapun yang akan datang, Bu." Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tepi jalan. Di sana, mereka melihat pohon besar yang tampak seolah saksi bisu dari semua kesedihan yang telah mereka alami. Mungkin ini tempat yang tepat untuk memulai ritual, Pak Kasman menyarankan, meskipun rasa ketidakpastian masih membebani pikirannya. Dengan penuh harapan dan ketakutan, mereka berusaha mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. "Kita harus meminta maaf dan mengembalikan semuanya," Siti berbisik, wajahnya penuh keraguan tetapi juga harapan. Mereka mulai berbicara dengan lembut, mengungkapkan semua rasa bersalah dan penyesalan yang mereka rasakan. "Kami mohon, ampuni kami, anak-anakku. Kami tidak ingin menderita lagi," Pak Kasman berkata dengan suara bergetar. Dia merasakan kehadiran mereka semakin kuat, seolah mendengar semua yang mereka katakan. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan suara anak itu seolah berbaur dengan suara alam. "Kembalikan kami, Bapak, Ibu," suara lembut itu mengalun, menembus jiwanya. Mereka berdua merasakan beban yang mengganggu mulai menghilang. Tetapi rasa cemas akan harga yang harus dibayar tetap menyelimuti hati mereka. Mereka tahu jalan ini adalah jalan yang tak berujung, tetapi mereka bertekad untuk menyelesaikan semua yang telah dimulai. Akhirnya Pak Kasman dan Bu Siti harus menghadapi kenyataan. Mereka berdiri di atas tanah kosong, bekas rumah yang dulu menjadi tempat tinggal penuh kenangan. Angin malam berembus dingin, dan keheningan mengelilingi mereka seperti selimut tebal yang tidak nyaman. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Siti, suaranya bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kita harus membayarnya, Bu, tapi bukan dengan nyawa," jawab Pak Kasman, menatap langit gelap penuh bintang. Meskipun bintang-bintang tampak berkilau, hatinya terasa kosong. Rasa bersalah dan kesedihan mengisi ruang yang ditinggalkan oleh anak-anak mereka. Mbah Sugeng bilang, "Kita harus mengembalikan apa yang kita ambil." Bu Siti mengingatkan, suaranya penuh harapan. "Tapi apa yang bisa kita lakukan tanpa rumah, tanpa uang? Semua ini terasa mustahil." Pak Kasman menghela nafas, berusaha menenangkan dirinya. "Kita mungkin tidak punya banyak, tetapi kita memiliki satu sama lain. Kita bisa mulai dari nol. Ini mungkin kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah kita buat," ujarnya dengan semangat yang perlahan muncul. "Memperbaiki? Bagaimana kita bisa memperbaiki semua ini?" Siti bertanya, meragukan kata-kata suaminya. "Kita sudah kehilangan segalanya, Pak." Dan ternyata yang dimaksud oleh Mbah Sugeng dengan membayarnya adalah dengan nyawa Kasman sendiri, nyawa yang melakukan ritual karena telah mengingkari perjanjian dengan sosok pemberi kekayaan. Akhirnya Kasman pun tewas, sedangkan Bu Siti masih terus menjalani kehidupan ini. Dan kisah ini pun selesai. Terima kasih sudah menyimak. Semoga terhibur. Tony FS pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya.